Tegur supir truk agar tidak melintas di jalan dalam kota karena belum waktunya, seorang anggota Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang malah dianiaya oleh seorang pria yang mengaku mantan anggota Brimob. Akibatnya anggota Polantas tersebut mengalami luka lebam. Keributan antara anggota polisi Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang dengan seorang pria berbaju putih ini terjadi di Jalan Residen Haji Najamuddin, Kecamatan Sako, Palembang. Keributan berawal ketika Brigadir Azari, seorang anggota Satlantas Polrestabes Palembang, melarang supir truk kontainer masuk ke jalan kota Palembang karena sesuai peraturan wali kota belum waktunya. Diduga tidak senang, pria berbaju putih yang mengawal supir truk tersebut terlibat adu mulut dengan anggota dan mengaku sebagai mantan anggota Brimob. Tak lama cekcok mulut, pria tersebut memukul anggota polisi yang bertugas hingga anggota tersebut mengalami luka lebam. Jadi yang bersangkutan ini mengawal pakai motor, jadi sempat pertama kali sudah bertemu dengan personil kami sebelum membawa ataupun mengawal truk, menyampaikan bahwa saya mau mengawal truk dan kemudian disampaikan oleh anggota saya, Pak mohon maaf belum boleh karena memang belum waktunya. Kemudian kurang lebih beberapa menit kemudian datang kembali dengan mengawal kendaraan tersebut, kemudian langsung dicegat oleh anggota di simpang lampu merah Kebun Sayur. Kemudian yang bersangkutan tidak menerima dan akhirnya terjadilah percekcokan. Usai melakukan penganiayaan, pelaku telah ditangkap Satreskrim Polrestabes Palembang. Dan dari hasil pemeriksaan, terungkap jika pelaku bukan mantan anggota Brimob. Dari Palembang, Muhammad David, iNews, melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, polisi menetapkan sopir truk tronton sebagai tersangka atas terjadinya kecelakaan beruntun di Tol Cipularang KM 92 Purwakarta, Jawa Barat. Si sopir diduga lalai saat berkendara hingga menabrak 16 kendaraan lainnya. Pasca kecelakaan beruntun yang melibatkan 17 kendaraan serta menewaskan 1 orang dan 29 korban luka pada Senin 11 November lalu, polisi akhirnya menetapkan Rauf, supir truk tronton, sebagai tersangka. Menurut polisi, penetapan tersangka terhadap pengemudi truk ini berdasarkan olah TKP, pemeriksaan saksi, dan ram cek kendaraan. Dari pemeriksaan tersebut menyimpulkan bahwa kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Tol Purbalenyi kilometer 92 jalur B sekitar Kampung Batu Datar, Desa Cibodas, Kecamatan Sukadani, Purwakarta terjadi karena kegagalan fungsi rem pada kendaraan truk trailer. Selain itu, pengemudi juga menjalankan kendaraan dengan tidak wajar dan tidak mematuhi rambu-rambu peringatan. Maka telah dapat disimpulkan bahwa peristiwa kecelakaan tersebut disebabkan karena kegagalan fungsi rem pada kendaraan truk trailer. Pengemudi truk trailer mengemudikan kendaraan dengan tidak wajar dan tidak mematuhi rambu-rambu peringatan. Untuk mengantisipasi kecepatan dan jarak pengereman, telah menetapkan tersangka terhadap saudara R, pengemudi truk trailer. Diketahui tabrakan beruntun di KM 92 Tol Cipularang bermula saat truk trailer berjalan dari arah Bandung menuju Jakarta. Di lokasi kejadian, di jalan yang menurun, truk trailer hilang kendali dan menabrak kendaraan di depannya hingga terjadi tabrakan beruntun 17 kendaraan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Pemirsa, seorang maling lari ke atap rumah warga setelah kepergok oleh korbannya. Sementara itu, seorang wanita lansia memergoki aksi maling di rumahnya tanpa perlawanan. Maling pun kabur meninggalkan lokasi. Ini maling lagi panik karena ketahuan sama calon korbannya di Jalan Bukit Barisan penyambung Mandailing Natal, Sumatera Utara. Berasa main tak umpet, si maling kabur lewat atap rumah. Namun kegesitan si maling membuat pemilik rumah itu kebingungan mencarinya. Alhasil, si maling itu pun lolos dari tangkapan. Sebelumnya, aksi serupa juga terjadi di saat maling nyelonong masuk ke rumah salah seorang warga di Jalan AMD Lama, Huta Siantar, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Namun ternyata ada seorang wanita lansia yang memergoki aksi si maling.
Bukannya takut ataupun berteriak, wanita lansia itu justru berusaha tetap tenang supaya si maling tak panik hingga akhirnya tidak melukai dirinya. Si maling yang kabur membawa hasil curian itu kemudian dilaporkan ke polisi. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya menangkap maling yang ciri-cirinya telah dikenali. Di mana tersangka masuk ke rumah melalui ventilasi rumah korban, kemudian mengambil barang milik korban, yaitu uang sejumlah Rp23.800.000. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 7 tahun penjara karena dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan.